Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Berti Trisna Astersetu dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Prodi Pendidikan IPA. Pada video kali ini kita akan belajar tentang media pembelajaran interaktif, materi sistem ekskresi. Mari kita mulai. Nah, pada slide kedua ini ada petunjuk atau keterangan penggunaan tombol-tombol media interaktif ini. Di sini ada tombol untuk menu, tombol untuk unshow, tombol back untuk kembali ke slide sebelumnya, dan juga tombol next untuk ke slide selanjutnya. Sekarang, kita akan pilih tombol menu pada pojok kanan atas. Ini adalah bagian-bagian dari tombol menu, teman-teman. Di sini terdapat kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan, materi, soal-soal, dan juga profil dari pembuat media interaktif ini. Nah, untuk membuka bagian-bagian dari tombol menu ini dapat dilakukan dengan cara yaitu langsung mengklik pada kata-katanya saja, teman-teman. Sekarang, kita akan coba membuka profil pembuat media interaktif ini. Ini adalah profil dari pembuat media interaktif. Langsung saja kita kembali lagi ke menu. Selanjutnya, kita akan buka kompetensi dasar dari pembelajaran sistem ekskresi. Ini adalah kompetensi dasar dari pembelajaran sistem ekskresi. Nah, ini adalah tampilan dari kompetensi inti. Berikut ini adalah tujuan dari pembelajaran sistem ekskresi. Selanjutnya, kita akan buka materi pembelajaran sistem ekskresi. Ini adalah gambar saat orang-orang melakukan aktivitas atau berolahraga. Mengapa saat kita berolahraga, kita mengeluarkan keringat, dan apa kaitannya dengan sistem ekskresi? Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak diperlukan atau zat sisa ataupun zat-zat yang membahayakan bagi tubuh dalam bentuk larutan agar kesetimbangan tubuh tetap terjaga. Nah, selanjutnya ada fungsi dari sistem ekskresi. Yang pertama, untuk membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh kita. Yang kedua, mengatur suatu konsentrasi dan volume cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan suatu temperatur tubuh dalam kisaran normal. Dan yang keempat, homeostasis. Selanjutnya, ada organ-organ dari sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga kulit, dan yang keempat hati. Yang pertama kita akan bahas tentang kulit. Kulit memiliki susunan epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Epidermis terdiri dari susunan stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, dan juga stratum germinativum. Dermis terdiri atas susunan akar rambut, pembuluh darah, saraf, kelenjar, lapisan lemak. Hipodermis adalah lemak yang berfungsi sebagai pelindung dari benturan dan menahan panas tubuh. Selanjutnya, fungsi dari kulit. Yang pertama untuk mengeluarkan keringat, yang kedua
sebagai pelindung tubuh. Yang ketiga, menyimpan kelebihan lemak. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Dan yang kelima, sebagai tempat pembuatan vitamin D dari provitamin yang mengandung ultraviolet. Organ sistem ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru memiliki susunan berjumlah sepasang, terdapat selaput pembungkus, terdapat bronkus, bronchulus, dan juga alveolus. Kemudian, ini adalah fungsi dari paru-paru. Yang pertama untuk mengeluarkan CO2 dan yang kedua untuk mengeluarkan uap air atau H2O. Organ sistem ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Hati juga menghasilkan empedu. Selanjutnya fungsi hati. Yang pertama sebagai fagosit, yang kedua mensekresikan cairan empedu, yang ketiga membantu dalam metabolisme tubuh, yang keempat mengaktifkan vitamin D, yang kelima menghasilkan kolesterol tubuh, dan yang keenam sebagai tempat menyimpan vitamin serta mineral. Organ sistem ekskresi yang terakhir yaitu ginjal. Ginjal disebut juga sebagai buah pinggang manusia, berbentuk seperti kacang merah dan berjumlah 2 buah. Ginjal terletak di daerah pinggang di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya 200 gram. Nah, selanjutnya ada struktur anatomi ginjal. Ginjal terdiri atas 3 bagian utama yaitu korteks, medula, dan juga pelvis renalis. Selanjutnya, susunan nefron terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, badan Malpighi yang meliputi kapsul Bowman dan glomerulus. Yang kedua, tubulus yang meliputi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Proses pembentukan urin terdiri atas 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Selanjutnya, kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama, gagal ginjal, yaitu kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal dan tidak dapat menyaring zat sisa metabolisme. Yang kedua, dermatitis kontak alergi dan juga pneumonia. Ini adalah lanjutan dari kelainan pada sistem ekskresi. Selanjutnya, upaya mencegah kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, konsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, tidak merokok dan minum alkohol. Selanjutnya, kita pilih tombol menu. Sekarang kita akan buka soal-soal. Soal yang pertama, sistem ekskresi manusia bertujuan untuk mengeluarkan D. Zat sisa metabolisme yang tidak dapat digunakan tubuh. Benar. Soal nomor 2, reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berfungsi berlangsung di. Coba ya kita jawab. B. Ternyata salah. Sekarang coba kita jawab C. Wah, jawabannya benar. Berikut ini merupakan urutan proses pembentukan urin yang benar. Apa ya jawabannya? Coba kita lihat. B. Yes, benar.
sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf